NIM 201010103036. Nah, saya merupakan mahasiswi semester 5 dari Institut Agama Islam Tazkiyah Bogor. Video ini dibuat untuk memenuhi penilaian ujian akhir semester pada mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai sejarah agama Islam di Indonesia. Simak video ini sampai habis ya. Materi sejarah mungkin menjadi salah satu pelajaran yang punya topik pembahasan yang sangat banyak. Namun, teman-teman bisa menyiasati hal tersebut dengan membaca sebanyak-banyaknya topik mengenai sejarah tersebut. Salah satu materi sejarah yang menarik untuk kita bahas adalah mengenai sejarah agama Islam. Agama Islam sendiri merupakan agama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sebagai jalan keselamatan di dunia dan akhirat, yang ajarannya dilandasi oleh tauhid dan diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Salah satu negara dengan penduduk Islam terbanyak adalah Indonesia. Sensus penduduk tahun 2010 menyebutkan bahwa 88,2% dari 260 juta penduduk Indonesia adalah Muslim. Dari jumlah tersebut terdiri dari banyak mazhab. Di sini diperlukan toleransi. Indonesia memiliki potensi besar sebagai penyumbang peradaban Islam di dunia. Nah, tepat sekali. Di topik kali ini kita akan membahas tentang sejarah peradaban Islam di Indonesia yang akan kita bahas bersama-sama. Dan semoga pembahasan kali ini bakal menambah pemahaman kita tentang asal-usul atau sejarah masuknya agama Islam di Indonesia. Baiklah, sebelum saya jabarkan kapan dan dari mana asal-usul masuknya Islam di Indonesia, saya pengen bilang kalau para ahli sejarah pun mengakui bahwa sangat sulit untuk menentukan secara akurat dari kapan tepatnya Islam masuk ke Indonesia. Para ahli sejarah sudah saling berdebat akan hal ini dan setiap pendapat mempunyai buktinya masing-masing. Oleh karena itu, pendapat dari asal-usul masuknya Islam di Indonesia dapat menjadi sebuah teori. Walaupun ada banyak teori dan membuat teman-teman bingung harus percaya yang mana, setidaknya teori-teori ini dapat menjelaskan secara ilmiah dari asal-usul Islam di Indonesia. Penjelasan ilmiah ini akan mendekatkan kita terhadap realitas sebenarnya. Nah, berdasarkan teori yang ada, kita akan bahas teorinya satu persatu. Seperti yang kita bahas sebelumnya, ada beberapa teori yang menjelaskan mengenai cara masuknya agama Islam ke Indonesia. Lalu teori apa saja itu? Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama ada teori Gujarat. Nah, teori ini bilang kalau agama Islam di Indonesia itu berasal dari negara India, yaitu suatu daerah yang bernama Gujarat, pada abad ke-13 yang dibawa oleh pedagang muslim yang berasal dari India. Salah satu tokoh yang mengemukakan teori ini adalah Snodhurst Grudge. Lalu, apa sih bukti dari kebenaran teori ini? Mari perhatikan video ini dengan saksama. Salah satu bukti sejarah masuknya Islam ke Nusantara menurut teori Gujarat adalah ditemukannya makam Malik As-Saleh pada tahun 1297. Makam Malik As-Saleh dikatakan mirip dengan batu nisan yang ada di Gujarat. Pendapat ini didukung oleh beberapa sejarawan lain, seperti Moquit, yang menyimpulkan bahwa asal-usul Islam di Nusantara adalah Gujarat. Kesimpulan ini juga didasari oleh pengamatan Moquit terhadap batu nisan di Pasai dan Gresik, Jawa Timur, yang disebut mirip dengan batu nisan yang ada di Kambai, Gujarat. Selain itu, makam milik salah satu wali Songo yaitu Maulana Malik Ibrahim juga mempunyai karakteristik batu nisan yang juga sama seperti makam Sultan Malik As-Saleh. Selain bukti peninggalan makam, terdapat juga bukti lainnya dari teori ini, yaitu catatan perjalanan oleh Marco Polo, seorang pedagang asal Venesia yang berkunjung ke daerah Perlak, Aceh pada tahun 1292. Dalam laporannya tersebut, Marco Polo menyebut adanya sebuah komunitas muslim baru yang didirikan di Perlak oleh para pedagang Moor. Selanjutnya, ada teori yang membantah mengenai teori Gujarat ini, yang teori ini memiliki buktinya tersendiri, yaitu teori Arab. Lalu, apakah teori Arab itu? Jadi, teori Arab itu adalah teori yang menjelaskan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia dimulai dari abad ke-7, lebih dulu daripada teori Gujarat. Nah, salah satu tokoh yang mengemukakan mengenai teori ini adalah Buya Hamka dalam bukunya Sejarah Umat Islam. Lalu, apa bukti dari kebenaran teori ini? Simak video berikut. Bukti kebenaran dari teori Arab ini bersumber dari naskah kuno Cina yang isinya menyebutkan adanya sekelompok bangsa Arab yang bermukim di pesisir barat Sumatera,
di tahun 624 Masehi. Enggak hanya itu, di daerah bernama Barus yang saat itu berada dalam wilayah kerajaan Sriwijaya, ditemukan sebuah batu nisan dengan nama Syekh Rukunuddin yang wafat di tahun 672 Masehi. Nah, berdasarkan era yang sama pula, munculnya Islam pertama kali di Arab memang memiliki periode yang serupa dengan teori ini. Selain itu, alasan teori ini diperkuat oleh corak Islam awal yang dianut oleh masyarakat Nusantara adalah Islam bercorak sufistik. Karena pada masa Al-Ghazali, muncul sufi-sufi pengembara yang bertujuan untuk menyebarkan Islam tanpa pamrih. Maka sufi-sufi inilah yang disinyalir datang dan menyebarkan Islam di Nusantara. Kemudian ada teori Persia. Nah, teori ini menjelaskan bahwa asal-usul agama Islam di Indonesia itu dimulai dari abad ke-13. Nah, salah satu tokoh yang mengemukakan teori ini adalah Husein Jajadiningrat. Menurut teori Persia ini, kebudayaan Islam di Nusantara dan kebudayaan Islam di Persia itu memiliki banyak kesamaan. Lalu, apa bukti kebenaran dari teori ini? Simak video berikut ya. Salah satu bukti sejarah yang memperkuat teori Persia adalah adanya peringatan 10 Muharram atau Asyura sebagai peringatan Syiah atas syahidnya cucu Nabi Muhammad SAW, yaitu Husain bin Ali bin Abi Thalib. Masyarakat saat itu membuat bubur syura dalam memperingati peristiwa tersebut. Kemudian, bukti lain yaitu adanya kesamaan seni kaligrafi pahat pada batu-batu nisan dan kesamaan ajaran sufi yang dianut oleh Syekh Siti Jenar dengan sufi Iran yakni Al-Halaj. Bukti sejarah lain yang memperkuat teori Persia adalah pengakuan umat Islam Indonesia yang mayoritas bermazhab Syafi'i sama dengan mazhab Muslim Malabar. Yang terakhir ada teori Cina. Nah, teori Cina ini beranggapan bahwa ajaran Islam itu sudah ada pada masa dinasti Tang yang dibawakan oleh panglima Muslim bernama Sa'ad bin Waqqas yang berasal dari Madinah pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Salah satu tokoh yang mengemukakan teori ini adalah Slamet Mulyana dan Sunanto Al-Qurtubi. Lalu, apa bukti kebenaran dari teori ini? Perhatikan video berikut. Salah satu bukti kebenaran dari teori Cina ini adalah banyaknya petinggi dari Kesultanan Demak sampai Wali Songo yang berasal dari keturunan etnis Cina. Salah satunya adalah Raden Patah yang memiliki nama Tionghoa Jinbun. Nah, setelah kita udah sama-sama untuk melihat berbagai macam teori yang menjelaskan mengenai asal-usul agama Islam di Nusantara, teman-teman cenderung lebih ke teori yang mana nih? Nah, ada banyak peninggalan-peninggalan sejarah agama Islam di Indonesia yang sampai saat ini masih sering kita temuin loh. Apa saja itu? Ada masjid, ada keraton, ada makam, dan sebagainya. Nah, selain teori yang kita bahas tadi, ada beberapa kerajaan Islam di Indonesia yang turut serta menyebarkan agama Islam di Nusantara. Lalu kerajaan apa saja itu? Nah, jadi di Indonesia itu terdapat beberapa kerajaan Islam. Contohnya ada Kerajaan Perlak, Kerajaan Ternate, Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Goa, dan Kerajaan Malaka. Nah, kerajaan-kerajaan tersebut memiliki peninggalan-peninggalannya tersendiri. Nah, teman-teman bisa membaca buku mengenai sejarah agama Islam di Nusantara untuk lebih memperdalam materi mengenai asal-usul masuknya agama Islam di Indonesia. Jadi, itulah pembahasan mengenai asal-usul agama Islam di Indonesia. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat menambah wawasan teman-teman sekalian. Sampai jumpa di video berikutnya.